Pendataan UMKM 2025, DKUKM-TK Balangan tekankan peran petugas lapangan. Dukung generasi bebas stunting, DKP 3 Balangan luncurkan inovasi berani gesit di SD Negeri Paringin 2. DP 3AP2KB PMD Balangan dorong mahasiswa aktif cegah stunting dan hadapi bonus demografi. Tekan inflasi, Disperindak Balangan hadirkan pasar murah di Murung Jambu. Rakor Prarumbuk Stunting awali langkah percepatan penurunan stunting di Kecamatan Lampihong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Nurul Alia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi teknis pendataan UMKM 2025 di Aula Inspektorat Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 8 Mei 2025. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja atau DKUKM-TK Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi teknis pendataan UMKM 2025 di Aula Inspektorat Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh petugas pendata UMKM dari seluruh kecamatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi teknis dalam pelaksanaan pendataan yang akan berlangsung tahun ini. JF Pengembang Kewirausahaan DKUKM-TK Kabupaten Balangan, Hilaliyah menyampaikan pendataan UMKM dilakukan secara rutin setiap tahun untuk melakukan pembaruan data. Menurutnya keberadaan basis data yang valid menjadi hal krusial bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM. Ya, sebenarnya pendataan tahun ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya adalah satu, kita updating data. Kedua, kita harus mempunyai basis data UMKM di Kabupaten Balangan. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa jika ada basis data itu akan memudahkan pemerintah Kabupaten Balangan untuk mengambil kebijakan bagaimana pengembangan UMKM di Kabupaten Balangan selanjutnya. Disebutkan pada 2024 terdapat sebanyak 10.737 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Sementara untuk tahun 2025, pendataan masih dalam proses sehingga belum ada pembaruan angka secara resmi. Dalam rapat tersebut juga dibahas adanya perbedaan teknik pendataan dibanding tahun sebelumnya, khususnya terkait penentuan jumlah tenaga kerja di masing-masing UMKM. Ia meminta kepada para petugas pendataan dapat bekerja maksimal dan menghasilkan data yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun pusat yang akan berfokus pada pengembangan UMKM. UMKM di Balangan selalu diharapkan meningkat. Yang kita dapat lihat dari perkembangan modalnya atau perkembangan dari omsetnya. Nah, omset ini berkaitan khusus dengan yang namanya pemasaran. Nah, kami berharap UMKM di Balangan dapat selalu meningkatkan kompetisi, meningkatkan SDM agar dapat bersaing baik itu sesama ataupun UMKM di luar, sehingga dapat pemasarannya juga dapat lebih berkembang dan otomatis akan meningkatkan pendapatan, laba, dan dapat menunjang kehidupan perekonomian keluarga untuk Kabupaten Balangan. Dalam rapat tersebut, acara juga diisi penyampaian materi oleh narasumber Muhammad Herli terkait prosedur dan mekanisme pendataan UMKM guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam mendukung terciptanya generasi bebas stunting melalui pola konsumsi pangan yang sehat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balangan melaksanakan kegiatan B2SA Goes to School sekaligus meluncurkan inovasi terbaru yaitu Berani Gesit B2SA Sejak Dini untuk Generasi Bebas Stunting di SD Negeri Paringin 2, Kamis 8 Mei 2025.
dalam rangka mendukung terciptanya generasi bebas stunting melalui pola konsumsi pangan yang sehat. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Balangan melaksanakan kegiatan B2SA Goes to School sekaligus meluncurkan inovasi terbaru, yaitu Berani Gesit atau B2SA sejak dini untuk generasi bebas stunting di SD Negeri Paringin 2, Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan dibuka oleh Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Budimah. Dalam sambutannya ia menyampaikan pentingnya mengenalkan pola makan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA sejak usia dini. Acara ini turut diisi dengan sosialisasi dan edukasi oleh narasumber Ani Farida. Ia menjelaskan pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pemanfaatan potensi pangan lokal yang melimpah di sekitar masyarakat. Ia juga menambahkan untuk pangan lokal seperti jagung, ubi, dan singkong tak hanya sehat tetapi juga mendukung keberlangsungan petani lokal. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga melibatkan siswa dan guru dalam praktik penyusunan menu B2SA. Para peserta diajak untuk mengenali bahan pangan lokal serta cara mengolahnya menjadi menu yang sehat, menarik, dan terjangkau. Dengan hadirnya inovasi Berani Gesit diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya di kalangan pelajar terhadap pentingnya pola makan B2SA semakin meningkat. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pencegahan stunting sejak dini melalui edukasi gizi yang menyenangkan dan aplikatif. Muhammad Rifki dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi dan penyuluhan tentang peran mahasiswa dalam menghadapi bonus demografi dan pencegahan stunting di Kabupaten Balangan, Kamis 8 Mei 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Balangan menggelar sosialisasi dan penyuluhan tentang peran mahasiswa dalam menghadapi bonus demografi dan pencegahan stunting di Kabupaten Balangan, Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk membentuk koalisi muda kependudukan yang dimulai dengan menyasar kalangan mahasiswa. Subkoordinator Pengendalian Penduduk Kabupaten Balangan, Deni Mariati Simbolon, menyampaikan kegiatan ini juga sejalan dengan instruksi Bupati Balangan agar dinas terkait berperan aktif dalam menurunkan angka stunting dan mencegah kemiskinan ekstrim. Lebih lanjut, ia menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong mahasiswa agar aktif berperan dalam pencegahan stunting di lingkungan sekitar. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan penyuluhan, edukasi atau masukan kepada keluarga dan masyarakat, termasuk mencegah pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab stunting. Kegiatan hari ini sosialisasi dan penyuluhan bagi mahasiswa. Kami di Balangan ingin membentuk koalisi muda kependudukan karena itu arahan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tapi kami mulai dulu dari sosialisasi dengan tema peran mahasiswa dalam membantu pencegahan stunting di Kabupaten Balangan. Karena kita tahu tahun kemarin angka stunting di Balangan itu agak naik. Jadi Bupati Balangan instruksikan kepada kita supaya bagaimana cara dinas-dinas yang terkait untuk membantu penurunan angka stunting tersebut. Sementara itu, narasumber dari Universitas Lambung Mangkurat, Metria Syahadatina Nur, menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam menyongsong bonus demografi. Ia menekankan agar mahasiswa aktif mendukung program pemerintah terutama dalam menunda usia pernikahan. Selain itu, ia juga berharap ke depan mahasiswa khususnya generasi muda Balangan bisa lebih produktif dan inovatif dalam menyebarkan pengetahuan tentang stunting dan bonus demografi. Dari materi tersebut, harapan kami bahwa nanti para mahasiswa ini akan terus mendukung program pemerintah terutama terkait penundaan usia pernikahan dan melanjutkan pendidikan sehingga nanti bisa mencegah pernikahan dini yang akhirnya juga merupakan salah satu pengendalian dari terjadinya stunting. Setelah ini harapan kami nanti para mahasiswa bisa memberikan edukasi, kemudian advokasi pada lintas sektor yang nanti akan bekerja sama dalam beberapa kegiatan, baik itu kegiatan kemahasiswaan dan kemasyarakatan, kemudian memberikan inovasi dan riset-riset baru terkait dengan bonus demografi dan stunting serta kesehatan lainnya.
Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Murung Jambu, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 8 Mei 2025. Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di Desa Murung Jambu, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 8 Mei 2025. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3, kegiatan pasar murah ini disambut antusias oleh masyarakat setempat, bahkan turut menarik warga dari desa tetangga seperti Tarangan dan Hujan Mas. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, bawang merah dan putih, serta mie instan. Analis perdagangan Disperindak Balangan Asbit menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan ke-22 dari total 70 pasar murah yang direncanakan sepanjang tahun 2025. Ia menambahkan ke depan kegiatan pasar murah Disperindak ini akan menyasar ke daerah-daerah pelosok yang jauh dari akses pasar. Ananto Prasetya dan juru kamera Andre Saputra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Camat Lampihong Murdiansyah secara resmi membuka rapat koordinasi prarembuk stunting tingkat Kecamatan Lampihong di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong Jumat 9 Mei 2025. PLT Camat Lampihong Murdiansyah secara resmi membuka rapat koordinasi atau rakor prarembuk stunting tingkat Kecamatan Lampihong di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong Jumat 9 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya Bidan Desa, Koordinator Bidan Desa, tenaga kesehatan dari Puskesmas Lampihong dan Puskesmas Tanah Abang, Kader Pembangunan Manusia atau KPM, penyuluh KB, serta para kepala desa. Pada kesempatan tersebut, Murdiansyah menegaskan bahwa rakor prarembuk stunting merupakan langkah awal dalam menyusun strategi konkret untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Jadi kita hari ini melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan prarembuk stunting di Kecamatan Lampihong, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan langkah awal tentang menyusun strategi di mana untuk percepatan penurunan angka stunting di Kecamatan Lampihong. Kegiatan ini langsung diisi oleh narasumber dari Ibu Melani Lubis selaku pendamping desa Kecamatan Lampihong. Beliau akan menyampaikan beberapa paparan yang kegiatan tadi, dan ini juga nanti akan dilaksanakan setelah ini akan menjadwalkan rapat rembuk stunting lagi di tingkat desa, yaitu nanti masing-masing desa akan menjadwalkan khusus rapat rembuk stunting itu. Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari pendamping desa Kecamatan Lampihong Melani Lubis yang memberikan pemaparan mengenai teknis pelaksanaan serta persiapan menjelang rembuk stunting. Sementara itu, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lampihong Berkatullah menyampaikan, kegiatan prarembuk stunting sangat penting sebagai tahapan awal perencanaan agar permasalahan tersebut bisa segera teratasi. Awal perencanaan supaya dalam rembuk nanti di desa bisa permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi itu dirumuskan dari awal. Jadi biasanya di sini koordinasi dengan lintas, dengan puskesmas, dengan
KUA. Jadi nanti dalam ke lapangan pada acara rembuk bisa semua bisa berhadir dan bisa berkoordinasi. Juga desa biasanya dalam rembuk itu terjadi miskomunikasi. Jadi dengan diadakan awal prarembuk ini kita dapat merumuskan dari awal. Jadi biasanya kalau sudah rembuk sudah permasalahan itu sudah bisa disikapi lebih dahulu. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.